Sahabat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Video Devi, akan memandu podcast kita kali ini, yang mana topik yang kita bahas yaitu mengenai olahraga bikin kerjaan kita itu makin produktif nih teman-teman. Nah pastinya di topik kita kali ini akan bersama dengan narasumber kita yang akan membahas lebih dalam lagi terkait topik ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita sambut saja narasumber kita. Halo, perkenalkan nama saya Igede Ade Raditya Atmanjaya. Saya panggilnya Arya. Saya saat ini bekerja di Head Office Apoteku. Oke, halo Kak Arya, gimana nih Kak kabarnya? Ya, baik. Terus masih sehat. Oke, mantap banget nih teman-teman. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih Kak Arya? Ya, saat ini karena dari Apoteku sendiri kita sedang lagi growth-growthnya ya, Afidia ya. Kita jadi kita lagi banyak-banyaknya setungkara menambah outlet dan juga jumlah SDM-nya. Jadi tentunya dengan target seperti itu, kita pasti butuh effort yang lebih tinggi ya. Kita maksudnya tetap harus stay healthy, tentunya baik secara fisik maupun mental ya, kalau anak-anak zaman sekarang bilang tuh ya. Karena emang yang namanya tuntutan dari pekerjaan tuh pasti akan ada terus. Ya, kesibukannya hampir setiap hari. Ya udah kita cari teman-teman yang akan kita ajak bergabung di Apoteku juga, seperti itu. Wah, keren sekali nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, sahabat Apoteku yang mau bergabung nih bersama dengan Insan Apoteku, pastinya akan bertemu juga dengan Kak Arya. Oke. Nah, kita masuk aja ya Kak, topik kita yang pertama. Di mana nih Kak Arya banyak nyinyirannya, apalagi yang kegiatannya padat, itu merasa kayak nggak punya waktu luang nih, apalagi untuk olahraga. Nah, padahal bisa jadi kita olahraga aja minimal 15 menit ini cukup. 11 menit ini bisa membuat tubuh kita itu makin fresh, bahkan katanya nih bikin tubuh kita itu ataupun otak kita itu nggak makin nge-lag nih. Mungkin aku cerita sedikit dari segi pengalaman dan juga apa yang pernah aku lakukan penelitian. Jadi emang kalau penelitiannya itu saat itu saya berhubungan dengan bagaimana tingkat kebahagiaan karyawan ya. Jadi mungkin aku bahasnya lebih ke kenapa sih untuk teman-teman yang apalagi tadi seperti dibahas sama Kak Vidya ya, yang kerjaan 9 to 5, olahraga itu atau aktivitas fisik itu menjadi penting seperti itu. Karena dari segi penelitian pun sudah dibilang memang tidak harus lama-lama, 15 menit saja cukup, apalagi karena kita kan juga menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan ya. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya kenapa 15 menit itu waktu yang cukup buat kita untuk yang karyawan 9 to 5? Nah, karena dari segi mental, pikiran ya, dari segi pikiran dan juga fisik itu, jika kita fokus 15 menit untuk menggerakkan badan kita, itu akan memberikan sebuah sensasi di mana kita itu akan merasa lebih bahagia lagi, seperti itu. Merasa lebih bahagia, merasa lebih bugar dalam tanda kutip, karena sehat dan bugar itu menurut saya beda ya. Akan lebih bugar, dan kalau kita sudah bugar secara fisik, itu akan mempengaruhi pikiran kita atau mental kita dalam bekerja, seperti itu. Kalau kita analogikan ke dalam bentuk badan gitu ya, saat kita bergerak, aliran darah itu akan semakin lancar, dan saat aliran darah semakin lancar, asupan oksigen ke otak juga akan semakin bagus, seperti itu. Jadi asupan otak semakin bagus, otomatis dalam kerja kita pasti akan lebih fokus lagi, gitu kan? Ya, dan otomatis kalau kita kerja lebih fokus, pasti akan meningkatkan kinerja teman-teman juga saat bekerja. Jadi 15 menit itu sudah dapat dikatakan waktu yang cukup, seperti itu sih. Oke, berarti ini bukan tentang berapa lama kita olahraga, bukan tentang durasinya, tapi seberapa sering nih konsisten kita dalam berolahraga juga ya Kak ya. Berarti meskipun 15 menit saja sudah bisa membuat tubuh kita itu semakin bugar, yang mana berpengaruh juga dengan konsentrasi kita berpikir ya. Jadi semakin kita konsentrasi, semakin lancar juga nih kerjaan kita, semakin semangat juga. Nah nih Kak, apa sih yang terjadi di tubuh kita nih selama kita berolahraga padahal cuma 15 menit aja ini? Ya, kalau ini dari pengalaman gue ya. Jadi dulu itu mungkin bisa dikatakan aku memang suka olahraga, tapi olahraganya mungkin yang agak yang agak apa ya, tidak intens lah, bisa dikatakan seperti itu. Olahraga yang lebih ke raket. Nah, tapi dulu pun aku juga ada di fase, kalau menurutku aku dulu ada di fase gemuk. Jadi dengan adanya olahraga ini, aku saat aku mulai melakukan rutin olahraga, terus setidaknya seminggu 3 kali deh, itu aku merasa bahwa otakku itu semakin tajam gitu bahasanya. Maksudnya tajam itu seperti apa? Jadi kayak
apa ya fokus tadi pertama oke, tapi terus dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas-tugas atau soal-soal tuh aku jadi lebih bisa analisisnya tuh jadi lebih mateng aja gitu. Hormon yang meningkatkan kebahagiaan atau rasa senang itu kayak benar-benar mengalir gitu loh. Apa ya, benar-benar fokus banget gitu, benar fokus aku kayaknya bisa melewati hari ini dengan lebih semangat, lebih kuat kayak gitu. Dan mungkin aku juga mau nambahin apa dalam artian kayak benar tadi yang Kak Vida bilang ini bukan soal durasinya tapi konsistennya. Karena yang aku sempat bilang tadi, aku minimal 3 kali dalam seminggu. 15 menit is oke gitu kan. Kalau bisa ya 30 menit lah gitu. Dan lebih bagus lagi kalau dilakukan 3 kali dalam seminggu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lebih dari itu gitu kan. Misalnya ada case nih gitu. Oke, kalau gitu saya mau coba olahraga. Tapi mungkin karena aku jarang-jarang olahraga, aku mau sekali olahraga tuh 40 menit atau bahkan 60 menit. Dan langsung olahraga yang berat gitu misalnya, karena mungkin merasa berhutang bahwa oh kalau aku olahraga cuma sekali berarti aku sekali yang berat gitu. Menurutku itu suatu pemikiran yang salah, keliru, perlu diluruskan gitu. Karena sekalinya kita coba olahraga yang langsung berat gitu kan, langsung intens, waktunya panjang, tingkat workoutnya juga tinggi, itu justru bikin kita akan mengalami yang namanya overtraining gitu kan. Overtraining itu bikin kita gampangannya ya, teman-teman mungkin yang melihat gampangannya kayak overtraining tuh kita sekali nih coba langsung olahraga, langsung yang intens, langsung yang kuat, itu akan bikin badan kita jadi shock, terus akhirnya badan kita mengirim sinyal trauma gitulah bahasanya ya, sinyal trauma bahwa oh ternyata olahraga ini melelahkan sekali ya kayak gitu. Kalau olahraga ini bikin aku sakit bu, kak Arya ngomong bohong nih gitu. Misalnya kayak gitu, aku olahraga gini kok malah sakit gitu kan. Nah di sini kita juga melatih bahwa untuk kita menjadi bugar tuh kita tidak boleh rakus seperti itu. Itu mengajarkan kita secara tidak langsung bahwa ya sudah, kalau kita masih mau konsisten, mulailah dengan pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, bolehlah nanti setiap minggu meningkat atau setiap 2 minggu atau bahkan setiap bulan meningkat. Itu akan membuat badan kita tuh semakin terbiasa dan semakin bugar seperti itu. Jadi ya kembali lagi tadi ke pertanyaan Kak Vida gitu kan, apa sih akan dirasakan gitu ketika kita melakukan olahraga katakanlah 15 menit gitu. Pasti kita akan merasa senang. Tapi hati-hati gitu kan, jangan rakus, atau istilahnya jangan, kalau di obat tuh ada istilah overdosis kan ya, karena walaupun obat tujuannya bagus, kalau kebanyakan kan overdosis juga sama. Ini pun juga seperti itu. Kalau olahraga tujuannya tuh bagus, tapi kalau berlebihan, tidak menyesuaikan dengan kondisi kita sekarang, mana justru memberikan efek yang sebaliknya. Akhirnya ujung-ujungnya nggak mau olahraga lagi karena takut olahraga kan bikin aku semakin capek gitu kan. Ntar aku nggak fokus kerja, ntar bosku dan itu malah semakin ini gitu kan. Nah, di sini kita belajar untuk pelan-pelan kita membina badan kita untuk semakin bugar. Oke, berarti benar ya kata Kak Aryan nih. Jadi kalau olahraga ini bisa disesuaikan kembali juga dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau memang sekiranya untuk pemula, mungkin perlahan-lahan bisa 15 menit dulu. Nanti kalau memang sudah secara teratur, nanti intensitasnya nanti bisa ditingkatkan lagi ya. Mungkin dari 15 menit, jadi 30 menit, bahkan sejam. Tapi kembali lagi ke limit kita masing-masing nih. Kalau misalnya terlalu berlebihan, itu malah membuat yang seperti Kak Arya bilang, di otak kita tuh kayak ngerasa kalau olahraga jadinya cepet capek nih, cepet lelah nih. Padahal kita limitkan saja nih sesuai dengan batas kemampuan kita sendiri. Nah, apalagi nih teman-teman, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus ya. Jadi pastikan sendiri kita lihat nih manfaat dari olahraga itu apa. Jadi ketika kita itu rutin ya dengan olahraga, itu malah akan memberikan efektivitas kita dalam bekerja dan juga semakin semangat nih dan produktif. Oke, berarti memang nggak masalah nih Kak ya kalau misalnya motivasi olahraganya itu karena FOMO ya. Apalagi kalau sekarang itu zaman anak muda itu termotivasi jogging itu karena Strava nih. Jadi kayak ngeliat grafik Stravanya mungkin udah berapa pace gitu kan. Jadi meskipun nggak masalah nih berawal dari FOMO, pengen ikutin tren TikTok atau segala macam, tapi nggak masalah ini. Yang penting dengan awalnya tujuannya seperti itu akan memulai kebiasaan yang baik nih untuk tubuh kita, di mana dengan kita menjaga tubuh, olahraga itu juga sebagai investasi tubuh kita ke depannya. Mungkin
yang masih muda itu ngerasa masih fine-fine aja kok, aku masih kuat-kuat aja. Tapi kalau udah berumur gitu kan Kak ya, jadi kayak berasa gitu kan Kak ya. Oke, untuk Kak Arya, terima kasih banyak nih sudah mendapatkan nih kita insight baru ya tentang olahraga ini. Jadi Kita olahraga ini tidak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh kita lebih bugar lagi, tapi juga mempengaruhi dengan kesehatan mental kita. Terima kasih juga nih ke sahabat Sehat Apoteku yang udah pantengin episode kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa stay tune terus sosial media kita Apoteku Official. Saya sendiri, Fedevi, Apoteku sendiri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah, thank you.